Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat alam dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini tanggal 28 Mei 2025 Masehi yang juga bertepatan dengan tanggal 1 Zulhijjah 1446 Hijriah. Hari ini kami berkunjung ke Istana Datuk Luwu dan juga Museum Batara Guru. Insyaallah di sini kami akan menimba ilmu bagaimana sejarah masuknya Islam di Tanah Luwu yang dibawa oleh Datuk Sulaiman atau yang dikenal dengan Datuk Patimang. Dan sekarang kami telah berada di dalam Museum Batara Guru. Di sini kami bisa melihat bukti-bukti sejarah atau benda-benda pusaka peninggalan Kedatuan Luwu. Insyaallah sebentar juga kami akan dipandu oleh Opu dalam menjelaskan bagaimana sejarah Kerajaan Luwu sampai masuknya agama Islam yang dibawa oleh 3 datuk. Terutama untuk di daerah Luwu itu yang kita kenal dengan Datuk Sulaiman atau Datuk Patimang. Ketika kita berbicara tentang Luwu, maka ada 3 fase yang kita bisa pelajari. Yang pertama adalah fase mitologi, di mana fase mitologi ini sebelum mengenal tahun Masehi, yaitu sejarah tentang manusia pertama yang diturunkan ke dunia ini. Maka tokoh-tokoh yang dikenal pada saat itu adalah Patotoe atau sang penguasa, yang kemudian melahirkan Batara Guru yang bertemu dengan Wenyili Timpoe Ribusa Empong, putri dari Guru Riselang dan Mutia Toja, yang kemudian dari pernikahan ini lahirlah Batara Latu yang beristri W Datuk Sengeng. Dari sinilah lahir Saweri Gading dan adiknya W Tendriabeng. Nah, kita tahu sendiri bagaimana sejarah Saweri Gading dan adiknya W Tendriabeng yang hampir saja melakukan pernikahan karena mereka belum tahu bahwa sebenarnya mereka bersaudara. Untuk lebih jelasnya silahkan simak penjelasan dari Opu Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh-soleh. Amin. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Gak ada yang masuk angin semalam? Tidak ada. Ya. Berbicara secara garis besar terbagi menjadi 3 fase. Fase pertama itu di era mitologi, era sebelum kita mengenal tahun Masehi. Kedua, fase ada namanya fase si Andre Bale atau 7 masa paling lama. Itu belum mengalami sebuah krisis dia berpikir tapi belum masih bisa kaya. Terus ketiga ada fase kemudahan atau fase ketika belum mengenal tahun Masehi. Untuk waktu kita akan banyak, saya coba bahas satu-satu, tapi tidak semuanya. Kita mulai dari fase era mitologi yang tadi kita sudah mengenalnya. Fase era mitologi dulu sebelum mengenal tahun Masehi. Ingat, kita bicara budaya bukan bicara agama. Ya. Fase era mitologi menceritakan kisah Nuh dan manusia pertama dihadirkan di dunia. Nuh itu jadi era mitologi itu menceritakan fase mulai dari manusia pertama diturunkan di dunia. Itu sama dengan kalau kita dalam agama
yang berasal dari sumber terang darah yang sama, yang sumber dari terang ibu Kededes, tapi mengalami beberapa kali pergantian. Bagi dulu itu tidak pernah mengalami proses seperti itu. Dari era mitologi sampai sekarang, dulu tetap dulu, ya, dulu tetap dulu. Oke. Ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi perjalanan ekonomi yang luar biasa. Salah satunya yang bisa mampu merubah sistem itu adalah ketika masuknya Islam di kerajaan. Masuknya Islam di kerajaan itu diawali dengan datangnya, diawali dengan secara syariat diawali dengan datangnya 3 wali kota, yaitu Khatib Sulu, Khatib Tunggal, dan Khatib Musi, yang lebih kita kenal dengan sekarang dengan nama Ratu Sulaiman, Ratu Rwanda, dan Ratu Julia. Tiga wali itu datang ke Luwu, masuk di wilayah Muara Dua sana, yaitu daerah Pamarasa, disambut oleh Madika II. Saya memaafkan kalau Madika dan Boyan tuanya berfokus nggak bisa tenang. Saya mohon maaf kalau hati saya ini saja. Nah, ketika Islam masuk di dulu, itu prosesnya dibawa ke tiga wilayah tersebut itu tidak serta-merta langsung ke istana Kedatua dulu, tidak serta-merta langsung mengislamkan Datu dulu, tapi dia masuk di muara Sungai Buah di daerah kawasan 10 kilo dari sini. Bisa kita tahu ada waktu kita pergi secara kubur yang pertama dengan Islam. Ya, kita kesana. Saya mohon maaf karena saya menjadi kaki gitu. Ini paling malu dua di dunia. Jadi dia masuk itu 6 bulan sebelum Bupati datang itu Madika II atau pemimpin wilayah Luwu bagian tengah itu bermimpi didatangi 3 buah cahaya. Ternyata 6 bulan kemudian masuk datanglah buah ini proses pengislaman. Karena kenapa? Ketika dia masuk di Goa, masuk di Bone, masuk di daerah tidak ada yang mau menerima. Tidak ada yang menerima Islam dengan catatan bahwa kami baru menerima Islam, kamu menerima. Berarti ada apa? Ada satu nilai yang luar biasa tentang sebuah penghargaan terhadap perilaku hidup yang ditunjukkan di dalam tatanan kehidupan di destinasi-destinasi. Kenapa sebenarnya perilaku hidup? Karena sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, Luwu sebagai kerajaan tertua di Sulawesi Selatan, ini sebuah penghargaan yang diberikan oleh daerah-daerah sekitarnya. Boleh saja kita perang, boleh saja kita tidak bersama, tapi untuk sesuatu yang bisa merubah status perjalanan besar dalam kehidupan ini, kita harus menghadap pada sebuah tekanan. Nah, itu yang dilihat oleh buah dan sebagainya. Bisa saja kita tidak berbuat, tapi untuk bicara tentang status perubahan sesuai kehidupan, kita harus kembali kepada tekanan. Makanya dikembalikanlah bahwa kami beberapa menerima Islam kalau Luwu sudah menerima. Dan ketika Luwu sudah menerima Islam, maka Sulawesi Selatan tidak susah menerima Islam. Nah, seperti itu penghargaan yang luar biasa. Cuma masalahnya Islam yang masuk dulu itu melalui pendekatan metode tasawuf. Karena kenapa? Karena dulu ini sebelum Islam ada pemahaman ketuhanan yang disebut dengan nama sewa. Pemahaman ketahuan yang disebut dengan nama sewa bahasa lokal Indonesia dikatakan sewa. Sewa adalah sewa. Atau tidak semesta. Sejalan dengan itu peristiwa itu masuk di bulan tadi Paul bertanya kepada Sulaiman, apa yang Tuhan bawa kepada kami di sini? Kata Datuk Sulaiman, tapi waktu itu belum menjadi Datuk Sulaiman, itu menjadi
kebudayaan yang ada di sini. Terus kita mau pertanyaan, boleh Pak saya tahu apa keyakinan yang dimiliki oleh Tuan Ibu? Maka dijawablah dengan bahasa, kalau sekarang mungkin dengan bahasa batu atau ungkapan-ungkapan dalam ungkapan suci. Tadi Bapak mengatakan keyakinan kami adalah agitamu terketahui Tuhan dan Presiden terkiwai dan mengetahuikan kedaerahan dan mungkin alam terlengkapi sempurna. Setelah didengar sama Datuk Sulaiman, Datuk Ibadah, itu mereka mengatakan itu sudah benar dan itu isinya kami mensyariatkan. Artinya apa? Agitamu terketahui. Ketika dibahas diterlihatkan dalam bahasa Indonesia dikatakan bahwa pemahaman diberikan agitamu terketahui Tuhan dan Presiden yang tadi disebutkan adalah keyakinan ada sebuah pohon yang lapu yang tumbuh di tengah laut, tidak berbahaya, kaki wangi-wangi, ternalupan yang tidak bisa disentuh dengan lisan, ternauki Allah, tidak bisa diungkapkan dengan tulisan, ternauki Allah, ternauki bisa tidak bisa dibahasakan dalam bahasa. Inilah replika Istana Langkanae Datuk Luwu yang dibangun pada tahun 1990. Sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya kerajaan yang dibangun mirip dengan istana yang sebenarnya pada masa lampau.